Menjelang akhir tahun, selalu ada kejutan dari dunia teknologi. Salah satunya adalah peluncuran beberapa tipe smartphone yang sudah dinanti sepanjang tahun. Mulai dari yang entry level hingga flagship killer, semuanya ada. Daripada penasaran, berikut ini beberapa HP yang sudah resmi dirilis pada pertengahan tahun 2022. Sempat menjadi brand yang jarang hadirkan varian 5G ke Indonesia, kini Infinix justru bawakan 5G ke seri Hot yang menyongsong segmen harga 1 atau 2 jutaan. Adalah Infinix Hot 25G, smartphone seharga rilis 2 jutaan yang dibekali dengan chipset MediaTek Dimensity 810 berfabrikasi 6nm. Perangkat ini bisa dianggap sebuah all-rounder yang unggul di segala sisi. Dengan panel IPS LCD, HP ini sanggup mencapai kecerahan hingga 500 nits serta miliki refresh rate 120 Hz. Sisi kameranya telah didukung oleh resolusi tinggi 50 megapiksel yang gunakan teknologi quad Bayer. Hasilkan jepretan oke dengan detail dan pencahayaan yang mantap. Tampaknya ini didukung juga oleh ISP MediaTek yang jempolan. Infinix Hot 25G akan cocok untuk muda-mudi yang bergaya hidup tinggi, lantaran suguhkan sensor NFC untuk kemudahan mentransfer dana ke kartu non-tunai. Dengan begini, parkir di supermarket jadi lebih praktis. Jika membutuhkan HP berjaringan 4G di rentang harga 2 jutaan yang performanya dahsyat, Infinix Hot 20S akan menjadi opsi daily driver yang layak dipertimbangkan. Berbeda dengan Infinix Hot 20 reguler, varian S ini hadir dengan chipset Helio G96 yang jauh lebih bertenaga. Sebagai perbandingan, Helio G85 meraih skor AnTuTu V9 sebesar 237 ribuan, sedangkan Helio G99 meraih 323 ribuan, dilansir dari Nano Review. Dengan SoC yang lebih gahar, Infinix Hot 20S pun kini dapat lebih lancar memainkan Genshin Impact pada pengaturan lowes. Infinix Hot 20S juga merupakan satu dari segelintir HP 2 jutaan yang sudah tawarkan RAM 8GB, disandingkan dengan memori internal 128GB. Multitasking pun jadi jauh lebih gesit dan lancar. Infinix Note 12 punya penampilan yang mirip dengan versi VIP-nya. Kebetulan keduanya memang sama-sama berdesain elegan. Meski begitu, susunan kamera belakang kedua ponsel berbeda. Dukungan refresh rate tinggi, pengisian cepat 120 Watt, dan kamera ultrawide juga belum ada di HP ini. Berbagai alasan itulah yang mendasari mengapa Infinix Note 12 lebih murah ketimbang versi VIP-nya. Kendati demikian, ponsel ini masih tetap menarik untuk dimiliki. Pasalnya, Infinix Note 12 memiliki performa gaming yang mantap lantaran memakai SoC tangguh MediaTek Helio G96. HP ini juga nyaman dipakai menonton film. Kombinasi tampilan khas AMOLED dan speaker stereo dapat menciptakan suasana yang mendalam. Tertarik meminang HP dengan kemampuan perekaman video hingga resolusi 2K ini? Samsung Galaxy A04 adalah versi murah dari Galaxy A04s. Perbedaan keduanya tidak begitu kentara, masih suguhkan desain yang sama bagusnya. Meski tampak seperti hadirkan triple kamera, HP ini cuma suguhkan 2 kamera. Tapi jangan khawatir, kamera utamanya tetap hadirkan resolusi 50 megapiksel untuk pemotretan yang lebih menyenangkan. Bukan itu saja, ponsel seharga 1 jutaan ini juga punya baterai awet 5000 mAh dengan fast charging yang sama yaitu 15 Watt. Dengan penggunaan normal keringan. Bukan tidak mungkin HP mencapai hari kedua pada 1 kali pengisian daya. Dibandingkan dengan model Galaxy A04s, versi reguler ini suguhkan bobot bodi sedikit lebih ringan yaitu 192 gram. Adapun untuk kemampuan dapur pacunya, ponsel dibekali Helio P35 dengan fabrikasi 12 nanometer yang merupakan penurunan dari Exynos 850.
Samsung Galaxy A04e merupakan varian yang lebih terjangkau dari Galaxy A04 reguler. Pada nama tampaknya menandakan esensial, alias hanya mendukung penggunaan yang mendasar saja. Merupakan penerus dari Galaxy A03 Core, Anda bisa merasakan sejumlah peningkatan di HP ini. Contohnya seperti Bluetooth 5 alih-alih 4 sehingga latensi lebih rendah. Selain itu, bobotnya pun kini lebih ringan di angka 188 gram. Ponsel ini sudah dikemas dengan Android 12 saat rilis, berselimutkan One UI Core 4, satu yang lebih ringan dan gesit saat digunakan. Menggunakan kombinasi 8 inti prosesor, Galaxy A04e mendukung kinerja yang cukup layak di harga 1 jutaan. Resolusi kameranya juga meningkat jadi 13 megapiksel. Selain itu, HP ini disertai kamera belakang depth 2 megapiksel sebagai pendampingnya. Dengan resolusi lebih tinggi dari Galaxy A03 Core 8 megapiksel, Anda bisa hasilkan jepretan dengan detail lebih baik. Realme 10 telah hadir di pasar Indonesia sejak awal November 2022. Dari sisi desain dan spesifikasinya, HP ini serupa namun tak sama dengan pendahulunya, Realme 9. Kini alih-alih Snapdragon 680, Realme 10 diotaki dengan chipset lebih bertenaga yaitu Helio G99. Ini merupakan chipset kelas menengah yang mencapai skor Antutu V9 sekitar 350 ribuan, sanggup menjalankan Genshin Impact dengan lancar. Layarnya tidak berubah dari sebelumnya, yakni dengan panel Super AMOLED berukuran 6,4 inci dengan resolusi Full HD. Selain suguhkan kontras rasio yang optimal, layar ponsel juga mendukung refresh rate 90 Hz untuk pergerakan visual yang mulus. Selain itu, konfigurasi kameranya juga diketahui alami penurunan. Jika sebelumnya Realme 9 bawakan kamera utama 108 megapiksel, kini Realme 10 hanya memiliki kamera utama 50 megapiksel. Realme C33 menjadi HP seri Realme C kesekian yang mempunyai desain menarik. Bentuk frame yang datar serta corak di penutup belakang membuat penampilannya sedap dipandang. Apalagi yang varian warna sandi gold seperti pada gambar di samping. Selain penampilan, Realme C33 mengedepankan performa harian yang mumpuni. Ia dibekali SoC Unisoc Tiger T612. Performanya kian lancar karena beban kerja SoC cukup ringan. Hal ini sebagai akibat dari resolusi layar IPS yang hanya HD, serta software Realme UI edisi S yang memang ringan. Realme UI edisi S bisa dibilang adalah Android murni yang diberi sedikit polesan ala Realme. Makanya, fitur-fitur tambahan yang tidak perlu dipangkas. Untuk main game seperti Mobile Legends, Asphalt, dan PUBG Mobile si HP ini masih oke. Apalagi kalau cuma streaming, selancar di medsos, berkirim pesan. Realme C33 didukung baterai 5000 mAh yang bisa membuatnya menyala sehari penuh. Meski sebelumnya merupakan subseries dari brand Xiaomi, kini Poco sudah menjadi brand independen. Salah satu produk terbarunya merupakan Poco M5 yang berada di rentang harga 2 juta. Keunggulan utama dari ponsel ini adalah chipset Helio G99 yang bertenaga dan hemat daya berkat fabrikasi 6 nanometer. Kemudian, Poco M5 juga dikemas dengan fitur fotografi yang layak lantaran hadirkan kamera utama 50 megapiksel. Ini merupakan resolusi kamera yang mulai cukup banyak dimiliki HP 2 jutaan. Kini, pengguna bisa gunakan quad bayar untuk hasilkan gambar 12 megapiksel atau mode 50 megapiksel jika hendak melakukan cropping tanpa menurunkan kualitas. Meski begitu, Poco M5 sayangnya tidak dapat memuat banyak subjek dalam satu frame lantaran tidak memiliki kamera ultrawide. Juga, resolusi perekamannya tidak mendukung 1080 pada kecepatan 60 fps. Poco M5s merupakan varian alternatif dari Poco M5, hadir dengan spesifikasi yang lebih seimbang untuk segala keperluan. Hadir dengan chipset bertenaga Helio G95 berfabrikasi 12 nanometer, gaming bukanlah satu-satunya aktivitas yang dikuasainya.
Ponsel juga diketahui nyaman untuk hasilkan jepretan memukau, kini tawarkan kuat kamera dengan kombinasi 64 megapiksel. Sehingga lebih cocok digunakan untuk memotret pemandangan. Bukan itu saja, ponsel bahkan sanggup merekam pada resolusi 4K di 30 fps untuk keleluasaan mengedit. Adapun untuk resolusi 1080, rekaman video bisa berada dalam frame rate 60 fps. Ini menjadikannya ideal untuk unggah video ke Instagram Story dan status WhatsApp tanpa mengurangi kualitasnya. Poco M5s juga hadir dengan panel layar AMOLED dengan kecerahan tinggi serta kontras rasio memukau. Diketahui, ponsel sanggup meraih kecerahan puncak hingga 1100 nit. Anda pun tidak perlu lagi mengernyitkan mata untuk melihat isi konten dengan jelas saat siang hari. Line-up Asus ROG Phone pada 2022 sedikit berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, Asus meluncurkan dua ponsel yang namanya punya imbuhan huruf D. Salah satunya adalah Asus ROG Phone 6D Ultimate ini. Kalau dilihat-lihat, HP ini nyaris tak ada bedanya dengan Asus ROG Phone 6 Pro. Yang membedakannya adalah SoC-nya. Benar, ia memakai SoC MediaTek Dimensity 9000. Inilah kali pertama ROG Phone memakai SoC MediaTek. Sebelumnya, ROG Phone selalu kenakan SoC Qualcomm Snapdragon. Hal ini menjadi indikasi bahwa Asus kini percaya bahwa performa SoC flagship MediaTek sudah mampu bersaing. Adapun Asus membubuhkan konfigurasi memori yang build to last buat HP ini, yakni 16GB RAM dengan penyimpanan 512GB. Gamers yang kepincut dengan Asus ROG Phone 6D Ultimate tetapi ingin tampilan yang lebih kalem bisa memilih ROG Phone 6D. Tampilan ponsel ini lebih sederhana mengingat bagian belakangnya tidak dijejali panel OLED, melainkan hanya logo ROG Phone berbentuk RGB. ROG Phone 6D juga bisa jadi pilihan jika pengguna sudah merasa cukup dengan memori RAM 12 atau 16GB. Soal performa, HP ini sama kencangnya dengan ROG Phone 6D Ultimate karena juga pakai SoC MediaTek Dimensity 9000. Hanya, komponen pendingin blower internal tidak dimilikinya. Maka pengguna mesti membeli kipas eksternal agar kinerja ROG Phone 6D bisa optimal saat jalankan game. Adapun harga jual HP ini lebih murah daripada ROG Phone 6D Ultimate, yakni mulai dari €900.